Selamat sore Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada saat ini kami akan mempraktekkan kembali materi dari kelompok 13, yaitu pemberian obat oral. Dan saya Rani Solam. Saya Nisela Solam. Dan saya Rina. Baiklah, kita langsung saja pada tahap pertama, yaitu membaca standar operasional prosedur. Pertama, cek catatan keperawatan. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan, yaitu obat tablet, air, sendok, tisu, gelas pengukur, dan daftar obat. Tahap orientasi yang pertama, berikan salam, panggil nama klien dengan namanya. Yang kedua, perkenalkan nama dan tanggung jawab perawat. Yang ketiga, jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada klien atau keluarga. Tentukan Masuk pada tahap ketiga yang pertama, mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang kedua, kaji kemampuan klien untuk dapat minum obat berobat oral atau menelan buah serta adanya program tahan jika sudah ditemukan akan atur dilakukan dengan pemeriksaan lurus dan pasang penugas sampai yang pena ketiga, periksa kembali perintah dapat dilipat pengobatan, dan diraba. yaitu nama klien, nama dan dosis obat, waktu dan cara pemberian. Periksa tanggal kadaluarsa obat. Bila ada kerugian pada perintah pengobatan, laporkan pada perawat yang berwenang atau dokter yang meminta. Yang keempat, ambil obat sesuai yang Anjurkan diperlukan klien mengembangkan tangannya. atau baca perintah pengobatan dan ambil obat yang diperlukan. Yang kelima, siapkan obat-obatan yang akan diberikan. Siapkan sejumlah obat yang sesuai dengan dosis yang diperlukan tanpa Kemudian bersihkan mengkontaminasi dengan obat kapas atau alkohol gunakan teknik aseptik untuk atau menjaga alkohol swab kebersihan dengan obat. cara melingkar dari pusat ke arah luar, Yang pertama, obat dari tablet. titik penyuntikan Tuangkan ke tablet arah atau proksimal, kapsul ke dalam mangkuk buang kapas disposibel alkohol tanpa ke menyentuh bengkok. obat. Kaji Yang kedua, Sampai gunakan tempat alat injeksi pemotong mengering. tablet bila diperlukan untuk membagi Kemudian obat sesuai bersihkan dengan dengan kapas dosis yang alkohol diperlukan. atau alkohol swab Yang dengan cara ketiga, melingkar. jika klien mengalami kesulitan menelan, gerus Siapkan obat fluid sampai yang telah menjadi berisi bubuk obat. dengan menggunakan mantil dan lumpang pengerus. Kemudian campurkan dengan menggunakan air. Cek dengan bagian farmasi sebelum mengharuskan obat. Karena Jika dalam beberapa obat tidak tabung boleh masih terdapat darah, maka darah harus dikeluarkan terlebih dahulu. Yang keenam, untuk obat yang sangat asam, misalnya aspirin, tawarkan makanan kecil tanpa lemak, misalnya biskuit. Yang ketujuh, temani klien sampai semua obat ditelan. Apabila Anda akan Perlahan-lahan membuka obat masukkan jarum ke dalam pena dengan posisi minta jarum klien sejajar untuk membuka mulut dengan pena ke dan depan. buang jarum Setelah mengarah ke atas. selesai, pasien dirapikan dan bantu Untuk pasien mencegah kembali pena ke tidak posisi yang bergeser, nyaman. Yang tangan keempat, alat-alat tidak dibersihkan dibalik dan dapat dikembalikan ke digunakan tempatnya. pena Yang sampai ke-10, jarum masuk ke dalam kembalikan pena. kartu format obat atau Lakukan form cetak nama obat ke aspirasi arsip yang tepat untuk pemberian obat selanjutnya. dengan cara menarik Tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi, evaluasi perasaan Darah klien. terisap lepaskan Kembali dalam sedikit waktu dan 30 dorong menit obat untuk perlahan ke dalam mengevaluasi pena. respon terhadap pengobatan. Amati respon Yang kedua, pasien. kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya, dan yang terakhir mencuci tangan. untuk membagi obat sesuai dengan dosis yang Terakhir, dokumentasi Lepaskan yaitu handphone. mencatat waktu aktual setiap obat yang diberikan pada catatan obat. dengan menggunakan Selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua, membaca standar operasional prosedur sambil melakukan tindakan. Baiklah, kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap berinteraksi. Yang pertama, cek catatan keperawatan. Memulihkan efek pada saat ibu alami tadi ya. Yang kedua, Baik mencuci Bapak, tangan. pada saat ini saya sudah selesai melakukan tindakan pemberian obat melalui pena. Bapak, Saat ini apa yang Bapak rasakan pada saat ini? memberikan obat yang berisiko. Sedikit kasih sakit. Memberikan obat, apakah ibu bisa menelan obat tablet? Baiklah, apa Bapak ada keluhan lain? Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, obat tablet. Jika Bapak Yang kedua, memerlukan air. obat lain, Bapak bisa menekan tombol yang ada di sebelah kiri Bapak. Jika ibu tidak bisa menelan obat, kami akan membantu. Baiklah, Selanjutnya kita masuk pada tahap orientasi. Yang pertama, berikan salam, panggil nama klien dengan namanya. Yang kedua, memperkenalkan nama dan tanggung jawab perawat. Yang ketiga, jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada klien. oke. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Ratu Soal. Saya bertugas dari jam 7 sampai
sampai jam 2 nanti. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Isela Solam? Ya, benar sekali. Permisi Ibu. Ibu bisa sebutkan kembali nama dan tempat tanggal lahir Ibu? Nama saya bisa bersilang, tempat tanggal lahir 30 September 2005. Baik, Ibu sudah tepat. Ibu, tujuan saya datang kemari untuk melakukan tindakan yaitu memberikan obat melalui oral yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit pada Ibu. Dan saya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Yes. Baik Ibu. Selanjutnya kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, mencuci tangan dan memakai handscoon. Yang kedua, kaji kemampuan klien untuk dapat minum obat per oral. Menelan, keluar muntah, adanya muntah makan atau minum, dan akan dilakukan pengisapan lambung dan lain-lain. Ibu, saya bantu dulu ya Ibu. Sebelumnya apakah Ibu ada kesulitan anak? Sudah. Apakah Ibu ada rasa muntah atau mual ketika akan minum obat? Sebentar saya akan memberikan obat kepada Ibu. Nanti Ibu akan minum itu. Jika Ibu muntah, Ibu bisa menyampaikan kepada saya. Yang ketiga, periksa kembali pengobatan, yaitu nama klien, akan nama mensimulasikan dan dosis kembali obat, praktikum waktu dan dari cara kelompok pemberian, 14, serta yaitu periksa tanggal pencegahan kadaluarsa risiko syarat. obat. Bila ada kerugian pada perintah pengobatan, laporkan Baik, pada kita masuk perawat pada yang berwenang atau tahap dokter yang klarifikasi. meminta. Yang pertama, Yang berikut, siapkan alat-alat berupa perjalanan, alat alkohol, sarung tangan, obat yang sesuai, 5, 3 dan 5. Yang keempat, ambil obat sesuai dengan dosis yang diperlukan. Kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, Ya, Ibu, berikutnya. Ibu tangannya. selanjutnya memakai handscoon. Temani klien sampai semua obat ditelan. Tentukan dan cari pena. Apabila Anda ragu apakah obat telah ditelan, minta klien untuk membuka mulutnya. Ibu untuk obatnya sudah ditelan. Diberikan lengan baju yang menutupi Saya ingin pena. periksa dulu Jika ya, sudah Ibu. ditemukan, Coba atur buka lengan lurus dan pasang terliquid sampai Yang kedelapan, pena setelah benar-benar selesai, terlihat pasien dan dirapikan dan bantu pasien jika kembali perlu, ke posisi yang anjurkan benar. klien mengepalkan tangannya. Baik Ibu, saya bantu untuk berbaring. Yang kesembilan, alat-alat dibersihkan dan dikembalikan ke tempatnya. Yang terakhir, tahap terminasi, evaluasi perasaan klien dan kembali dalam waktu 30 menit untuk mengevaluasi respon terhadap pengobatan. Dengan cara Yang kedua, kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya, dan yang terakhir mencuci tangan. dari titik penyuntikan ke arah proksimal, buang kapas alkohol Ya, baik Ibu, untuk tindakannya tadi sudah saya lakukan ya Bu. Dan sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang ingin Ibu keluhkan? Selamat siang Bapak, Bagaimana baiklah perasaan kami Ibu dari pada saat kelompok diberikan juga? akan mensimulasikan kembali praktikum dari kelompok 14, yaitu mencegah risiko Untuk jantung. obatnya mungkin nanti akan ada reaksi 30 menit lagi ya Bu. Dan kami akan kembali lagi untuk mengevaluasi keadaan Ibu. Ya, untuk yaitu tindakannya telah selesai, maka saya akan kembali lagi ke ruangan saya. Nah, jika Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa menekan tombol yang ada di samping tempat Ibu.
di tempat tidur ibu, atau ibu bisa memanggil saya langsung, atau ibu bisa Ya itu tadi ini cuma memberikan diri. atau ibu bisa menyuruh keluarga ibu Ini cuma untuk datang memanggil saya di ruangan saya. Nah, untuk kalau gitu saya izin pamit ya Bu. Semoga cepat sembuh Ibu. Sudah kita bantu ya tuh. Orang tadi dong, belum cuma 27 dong. Selanjutnya, catat waktu aktual setiap obat diberikan pada catatan. Baiklah, kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu melakukan praktek tanpa membaca SOP atau melakukan secara mandiri. Status rekam medis pasien. 2. Tanda risiko pasien jatuh atau kancing identifikasi warna kuning. Yang ketiga, formulir pengkajian risiko pasien jatuh. Yang keempat, formulir pemberian informasi risiko pasien jatuh. Yang kelima, formulir catatan kegiatan perawat tentang pencegahan risiko jatuh. Yang kedua, pastikan sandaran tempat tidur rumah sakit di posisi rendah. Perkenalkan, saya perawat Ranisala. Dan Saya posisikan yang sandaran bertugas tempat dari tidur jam yang 7 sampai nyaman jam ketika 2 pasien tidak tidur. Pastikan nanti. ada roda Apakah benar ini dan dengan Ibu pegangan Priscilla? tempat tidur terpasang dengan baik. Permisi Ibu, Yang ketiga, bisa sebutkan kembali nama posisikan dan benda-benda adalah pribadi Ibu. dalam jangkauan pasien, misalnya telepon, genggam, dan kacamata. Baik, Yang Ibu keempat, sudah benar. Ibu, monitor kebutuhan saya datang pasien, kemari untuk keluarga melakukan mengenai tindakan pasien yang pemberian jatuh, obat terutama pasien melalui anak-anak. orang yang Untuk bertujuan pasien dewasa bila untuk tidak ada keluarga, pasien mengurangi diminta rasa untuk sakit bila pada membutuhkan Ibu, bantuan. dan saya memerlukan Posisikan waktu bel dalam sekitar 5 gangguan menit. pasien. Apakah Ibu bersedia? Yang kelima, ruangan tertata rapi. Yang keenam, pencahayaan yang adekuat. Yang Ibu, apakah Ibu bisa duduk? tindakan pencegahan yang dilakukan oleh dokter sebagai berikut. Selamat siang Bapak. Yang kedua, sebutkan nama dan peran Anda. Perkenalkan, saya dengan perawat Berlin. Pada saat ini saya akan tindakan kepada Bapak untuk mencegah risiko jatuh. Yang ketiga, informasikan kepada pasien dan keluarga pasien tentang tindakan yang dilakukan untuk mencegah risiko jatuh. Yang keempat, lakukan tindakan pencegahan untuk mencegah umum pasien dengan risiko jatuh sebagai berikut. Pertama, lakukan orientasi kamar rawat inap pada pasien. Yang kedua, posisikan sandaran tempat tidur rumah sakit di posisi rendah ketika pasien sedang beristirahat, dan posisikan sandaran tempat tidur Ya, yang Bu, nyaman ketika sebelumnya pasien tidak saya tidur, ingin bertanya, apakah dan Ibu pastikan bisa- roda terkunci bisa dan mengulangi pegangan obat? tempat tidur terpasang dengan baik. Apakah Ibu merasa mual atau muntah ketika meminum obat? Di sini Bapak. Jadi Ibu bisa ya? Baik, saya akan kunci ya Bapak untuk tempat tidurnya. Ini obatnya ya Bu. Minum. Posisikan benda-benda pribadi dalam jangkauan pasien, misalnya telepon, genggam, dan kacamata. Obatnya sudah ditaruh Bu. Teleponnya saya taruh di meja ya. Sebelumnya saya ingin lihat kembali. Iya. Sudah ditelan ya Bu. Monitor kebutuhan pasien. Keluarga menemani pasien yang berisiko jatuh, terutama pasien anak-anak. Baik Bapak, Berbaring nanti kembali ya, Bapak Bu. bukan bantuan, bisa hubungi saya. Yang kelima, ruangan tertata rapi. Yang keenam, pencahayaan yang adekuat. Yang ketujuh, kondisikan permukaan lantai bersih, kering, tidak Ya, licin, baik, bebas Bu. hambatan, Tindakannya jauhkan sudah gabung-gabung selesai dari ya, dalam Bu. perjalanan pasien. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu ketika selesai? Yang kedelapan, memantau waktu dan dosis efek samping dan interaksi obat-obatan. Iya, baik Ibu, untuk reaksi obatnya mungkin nanti 30 menit ke depan akan bereaksi ya Bu. Dan saya akan kembali Yang lagi kesembilan, 30 menit ke kamar mandi untuk secara melakukan rutin dan evaluasi bantu kembali pasien ke kamar untuk mandi jika melihat diperlukan. bagaimana reaksi obat yang telah Ibu minum tadi. Jika nanti Nah, jika Ibu nanti memberikan bantuan saya,
samping tempat tidur ibu, atau keluarga ibu bisa memanggil saya di ruangan saya. Ya, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau begitu saya permisi ya Bu. Yang ke-10, Ya, semoga cepat sembuh Ibu. anjurkan penggunaan alas kaki ataupun kaos kaki yang nyaman, tidak licin dan tepat pada pasien. Yang ke-11, penggunaan alat bantu atau kursi roda, alat penopang. Baiklah, itulah praktek dari kami. Sekian, terima kasih dan selamat sore.